Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para asatid yang saya hormati dan saya muliakan, para sesepuh, para hadirin dan hadirat semuanya yang hadir, adik-adik remaja, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini terasa spesial karena kita dan keluarga kita bisa berkumpul sama-sama di tempat ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentu ini merupakan nikmat yang sangat besar, dan kita berharap mudah-mudahan yang seperti ini bisa dilanjutkan, karena kebersamaan kita di dunia dalam kebaikan insya Allah akan mengantarkan kepada kebersamaan kita di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang kita inginkan kelak di akhirat kecuali kita bisa masuk surga, dan di sana kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga kita, dengan kedua orang tua, dengan anak-anak, dengan saudara, dengan pasangan, dan orang-orang yang kita cintai. Itulah harapan terbesar yang ada dalam diri kita, dan insya Allah harapan itu bisa terwujud dengan cara kita kuatkan hubungan di antara keluarga kita. Selain dengan hubungan darah, tentu ya, kita sambung dengan hubungan keimanan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman serta mereka diikuti oleh anak keturunan mereka dalam keimanan, maka kelak Allah akan pertemukan mereka di dalam surganya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang pun, sedikit pun tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini, karena biasanya saya bahas tentang kepribadian Rasulullah SAW, pagi hari ini kita akan coba mengangkat tema tentang kedermawanan Rasulullah SAW, atau yang biasa disebut dalam bahasa Arab dengan al-jud atau al-karam, sifat dermawan, sifat pemurah, ringan tangan untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan tentu kita sebagai umat Islam yang menjadi teladan utama dalam kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatannya, Rasulullah merupakan teladan yang amat sangat sempurna.
Siapapun yang menginginkan menjadi seorang manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, pribadi yang agung, maka mereka bisa mengambil contohnya secara langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin menjadi seorang ayah yang baik, Rasul merupakan ayah terbaik. Yang ingin menjadi orang tua yang baik, Rasul adalah orang tua terbaik. Yang ingin menjadi suami yang baik, Rasul adalah suami yang terbaik. Yang ingin menjadi guru yang baik, Rasul adalah guru terbaik. Pedagang terbaik, tetangga terbaik, sahabat terbaik, pemimpin terbaik, panglima perang terbaik. Pribadi Rasul semuanya adalah pribadi yang unggul, pribadi yang mulia, pribadi yang tidak ada duanya. Maka kalau kita ingin diri kita, keluarga kita memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang terbaik, ya, maka yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kita, mendekatkan anak-anak kita dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun yang mempelajari pribadi Nabi, ya, mengetahui tentang kemuliaan akhlaknya, melainkan pasti akan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti akan merindukan pertemuan dengan beliau. Ya, kalau ada umat Islam tidak pengen seperti Nabi dan tidak pernah punya keinginan bertemu dengan Nabi, berarti dia tidak ngerti, tidak faham siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banter, paling cuman kenal namanya. Siapa nama Nabi Muhammad? Ya, buat modal nanti jawab pertanyaan di alam kubur kalau ditanya siapa Nabi Muhammad. Ya. Padahal tidak mungkin kita bisa menjawab pertanyaan itu kalau tidak ada keimanan yang kuat, kecintaan yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada lakum bagi kalian fi Rasulillah, dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang yang memiliki keinginan untuk bisa mengharapkan kehidupan yang baik di hari akhir, bagi orang yang menginginkan kelak bisa bertemu dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira, dan ketika hidup di dunia dia banyak mengingat Allah. Teladan yang baik, uswatun hasanah, kata Allah, hanya akan bisa dimanfaatkan oleh orang yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, dan hidup di dunia selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiketnya harus dipenuhi dulu supaya bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul, iman kita kepada kehidupan akhirat harus ada. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan orang yang tidak pernah ingat Allah dalam hidupnya, dia tidak mungkin bisa mencontoh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebagai sebuah gambaran agung pribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Nabi?
Maka beliau menjawab, apakah kamu pernah baca Quran? Ya, sahabat ini mengatakan, tentu sebagai seorang muslim saya selalu baca Al-Quran. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, maka semua yang engkau baca dari Al-Quran, semua kebaikan yang ada di dalamnya, itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itulah akhlaknya Nabi. Padahal kita baru baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu sudah akhlak yang mulia. Tidak akan memuji kepada Allah kecuali orang yang beriman dan pandai bersyukur. Ar-Rahmanir Rahim, tidak akan memuji Allah dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan sempurna kecuali orang yang bisa berkasih sayang kepada semua makhluk Allah yang ada di muka bumi. Maliki Yaumiddin, tidak akan mengakui Allah sebagai raja di raja kelak pada hari kiamat kecuali orang yang benar-benar takut kepada Allah dan mengharapkan kebaikan hidup di akhirat. Ini sudah akhlak yang mulia. Itu baru Al-Fatihah separuh. Bagaimana dengan Quran 30 juz? Masya Allah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah pribadi Nabi kita yang sangat mulia. Ya, saking mulianya kalau mau dijelaskan sifatnya satu persatu butuh berjilid-jilid kitab. Di rumah saya punya kitab Nadratul Naim, 14 jilid besar-besar, menjelaskan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak kebalikannya, akhlak mulia, akhlak yang buruk kebalikannya. Itu pun belum semua tuntas membahas tentang akhlaknya Nabi. Jadi kalau dijelasin semua Nabi itu penyayang, pemurah, orang yang baik hati, terlalu panjang. Maka Allah mempersingkat pujiannya kepada nabinya, cukup dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang amat sangat agung. Saking begitu agung dan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu akhlak mulia beliau adalah beliau manusia yang paling dermawan, manusia yang paling pemurah, manusia yang paling ringan untuk memberikan bantuan kepada siapapun orang-orang yang membutuhkan. Bahkan sifat itu sudah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Apa buktinya? Ketika Rasulullah dapat wahyu yang pertama, pulang dari Gua Hira, ya, sampai ke rumahnya bilang kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Rasul gemetar, merasa takut dengan peristiwa yang baru saja dialami, didatangi sesosok makhluk yang sangat asing. Ya, beliau merasa takut, merasa khawatir. Dia ceritakan kekhawatirannya kepada istrinya. Apa kata Bunda Khadijah? Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, menghibur hati suaminya supaya tentram dan tidak merasa khawatir, kalla la yuhzikallahu abadan. Sekali-kali tidak. Allah tidak akan pernah menghinakan engkau walaupun hanya sekali. Selamanya Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Kenapa demikian? Innaka latasilur rahim, karena engkau orang yang selalu menyambung silaturrahim. Wa tahmilul kal, engkau orang yang selalu menanggung beban orang yang kesusahan. Wa taksibul makdum, engkau orang yang selalu membantu orang yang tidak memiliki sesuatu. Wa tuqrid dhaif, engkau orang yang selalu memberikan jamuan dan memuliakan para tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq,
dan engkau adalah orang yang selalu membela kebenaran. Itulah akhlak pribadi Nabi yang dipersaksikan sendiri oleh istrinya jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Sehingga kalimat ini ketika didengarkan oleh Rasulullah SAW menimbulkan ketentraman dalam hatinya, bahwa beliau tidak sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan, justru yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian bagaimana gambaran tentang kedermawanan Rasulullah SAW? Tentu ketika kita belajar tentang kedermawanan Nabi, Bapak Ibu sekalian, tujuan kita adalah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya di majelis ini sudah kita bahas tentang bagaimana fisiknya Nabi, bagaimana cara duduknya Nabi, bagaimana cara minumnya Nabi, cara makannya Nabi, doanya Nabi saat makan, saat minum, beliau naik kendaraan. Bahkan kemarin minggu lalu kita bahas bagaimana tertawanya Nabi. Ya. Ini harusnya tadi kalau tidak ada edisi khusus nih, temanya harusnya bagaimana candanya Nabi. Ya. Kenapa demikian digambarkan, disampaikan kepada kita supaya kita bisa meneladani, ya. Menyamakan, berusaha untuk menyamakan kehidupan kita dengan pribadi Rasulullah SAW. Demikian pula dengan tema kedermawanan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sifat dermawan seperti Rasulullah SAW, dan kita berusaha untuk meneladaninya. Ya, karena dengan meneladani beliau, ya, kita berharap mudah-mudahan kelak bisa dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Minimalnya paling cepat kita bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin. 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 Insyaallah. Jamaah sekalian, sahabat Abdullah bin Abbas yang juga merupakan putra dari paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, menggambarkan tentang pribadi dermawannya Rasulullah SAW dengan ungkapan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi adalah manusia yang paling dermawan dalam hal kebaikan. Ajwadan nas, kalimat ajwad, paling dermawan, ya. Bentuknya kalimat superlatif, paling dermawan, yang tidak ada lagi orang yang lebih dermawan di atas beliau. Bil khairi, dalam kebaikan apapun. Wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan nanti kalau masuk bulan Ramadan kedermawanannya semakin bertambah. Bisa kita bayangkan kalau ada orang seperti ini di lingkungan kita, luar biasa. Di hari biasa adalah manusia yang paling dermawan, masuk bulan Ramadan kedermawanannya bertambah berlipat-lipat. Rasulullah ini luar biasa. Bukan pribadi yang pelit, bukan pribadi yang bakhil. Al-Quran ketika mengungkapkan sifat bakhil itu diungkapkan ketika menceritakan tentang para pendeta yang ia menerima emas dan perak, ya, atau orang-orang kaya di kalangan ahlul kitab. Dia menyimpan emas dan perak di rumahnya dan tidak pernah mau mengeluarkannya untuk zakat, infak maupun sedekah. Allah katakan, dan orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka, mereka mengira sifat bakhilnya itu baik buat mereka. Mereka kira kalau bakhil itu menjadikan mereka awet kaya, sehat terus, dan bakal bahagia selamanya sampai kehidupan akhirat. Ya. Allah mengatakan tidak, justru itu syarrul lahum,
Sifat bakhil itu justru akan mendatangkan keburukan bagi mereka. Dan kelak di akhirat sayutawwaquna ma bakhilu, harta yang dia kumpulkan, yang dia bakhilkan, tidak pernah dia mau keluarkan zakat, infak, sedekahnya itu, kelak akan digantungkan di lehernya ya, sampai dia keberatan. Bahkan sebagian akan digunakan untuk fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa juluduhum hadza ma kanastum li anfusikum. Maka fatukwa, kalimat fatukwa itu Pak, emasnya itu dijadiin setrika, maka disetrikalah punggungnya, disetrikalah lembingnya, disetrikalah kulitnya. Dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum, ini loh dulu yang kamu simpen-simpen ini. Jadi sifat bakhil itu menimbulkan kesengsaraan di dunia, kesengsaraan di akhirat. Loh, orang kaya walaupun pelit kok bisa sengsara, tetap sengsara. Kenapa? Dia khawatir ada orang yang minta duitnya ya. Dan orang yang khawatir kehilangan barang yang ia miliki, itu hidupnya tersiksa ya. Orang itu kalau terlalu cinta dengan harta yang dia miliki, khawatir kehilangan ya, itu setiap hari pikirannya susah. Tapi Rasulullah SAW setiap hari, karena beliau orang yang dermawan ya, dunia tidak menjadikan beliau kemudian cinta terhadap segala macam kenikmatan dunia, maka bertambahnya dunia tidak menambah kesenangan, hilangnya dunia juga tidak menimbulkan kesusahan. Jadi kalau kehilangan sesuatu, kecewanya nggak terlalu mendalam. Maka ada doa Abu Bakar As-Siddiq yang sangat luar biasa ya, Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina waj'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jangan jadikan harta itu di dalam hati kami, cukup jadikan harta itu ada di tangan kami. Ajwadan nas bil khair, beliau adalah manusia yang paling dermawan. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti masuk bulan Ramadan bertambah lagi kedermawanannya. Diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang juga merupakan anak paman Nabi dan juga menantunya Nabi. Ia mengatakan, wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi kaffan. Beliau adalah penutup para nabi, manusia yang paling dermawan. Wa asyrahuhum sadran, manusia yang paling lapang dadanya, artinya selalu memaafkan. Wa asdaqun nasi lahjah, manusia dengan perkataan yang paling jelas dan paling jujur. Wa alyanuhum arikatan, paling lembut tabiatnya. Wa akramuhum isyratan, orang yang paling mulia pergaulannya. Man ra'ahu badihatan habah, orang yang pertama kali melihatnya pasti merasakan wibawanya. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba, barang siapa yang bergaul dengannya pasti mencintainya. Yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlah, orang yang melihat agung pribadinya akan mengatakan, saya belum pernah melihat pribadi yang mulia semulia pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum ia ataupun setelahnya. Saking begitu mulianya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajwadan nasi bil khair. Kemudian di antara yang menunjukkan sifat kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an. Kata sahabat Jabir, ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in qattu faqala la. Ma su'ila, tidaklah diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in, sesuatu pun, faqala la, kemudian beliau berkata tidak. Tidak sekalipun Nabi dimintai sesuatu dan beliau punya, kemudian beliau menjawab tidak.
Jadi kalau diminta selalu iya, silahkan, ambillah. Walaupun beliau dalam kondisi membutuhkan. Itulah akhlak tertinggi dalam persaudaraan Islam yang kita sebut dengan itsar. Itsar itu mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia, meskipun diri sendiri sangat membutuhkan. Sama-sama ngantri sembako, bantuan, sama-sama butuh. Orang yang punya akhlak itsar, dia akan bilang kepada yang lain, duluan Pak, silahkan. Dalam urusan dunia, ya, Islam mengajarkan al-itharu fil qurabi makruh wa fi ghairihi mamduh atau mahbub. Al-ithar, mendahulukan orang lain dalam urusan taqarrub kepada Allah, hukumnya makruh. Sedangkan ithar dalam urusan selain taqarrub, selain ibadah, hukumnya mahbub, sangat dianjurkan. Ithar dalam urusan ibadah, contoh shaf pertama. Dalam shaf pertama, baiknya jangan ithar, jangan dorong orang, bapak aja yang maju. Itu hukumnya makruh. Yang sunnah adalah kita maju duluan ke shaf pertama, karena shaf pertama pahalanya paling besar, dan doanya malaikat untuk yang sholat di shaf pertama itu lebih banyak dibandingkan yang shaf-shaf berikutnya, terutama yang paling dekat dengan imam. Dalam urusan wudhu, ngantri wudhu. Wudhu itu ibadah, jangan ithar. Silakan Pak wudhu duluan, makruh. Kita wudhu duluan. Yang penting jangan sampai berantem aja. Tapi dalam urusan selain ibadah, ngantri berobat, ngantri sembako, ngantri ngambil pensiunan, ngantri belanja, apapun itu, ya, dahulukan orang lain, maka kita dapat pahala mendahulukan orang lain meskipun kita sendiri punya kebutuhan. Itu namanya kita. Ya. Nah, Rasulullah memberikan contoh itu, meskipun kadang beliau sendiri membutuhkan, keluarganya juga butuh. Kalau ada orang datang minta, dikasih. Suatu hari datang seorang ibu-ibu dengan 2 orang putrinya ke rumah Rasulullah SAW. Rupanya di situ datangnya ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Diketuk pintunya, minta makanan. Aisyah di rumah gak punya apa-apa, tinggal 2 butir kurma, 3 butir, mohon maaf. Maka diberikanlah 3 butir kurma itu kepada ibu tadi. Diperhatikan sama Aisyah, 3 butir kurma itu 1 dibagi untuk anaknya, 1 lagi dibagi untuk anaknya yang 1 lagi, ya, anaknya makan, anak kedua juga makan, tinggal 1 mau dimakan. Dilihatin sama anak-anaknya. Tentu anak sekecil itu makan kurma 1 masih kelaparan, Pak. Ya. Ketika ibunya mau makan, dilihatin anaknya nggak jadi dimakan. Kurma itu dibelah jadi 2, separuh dikasih anak yang pertama, separuh lagi dikasih kepada anak yang kedua. Aisyah melihat, insya Allah. Ketika Nabi pulang, dia ceritakan, tadi ada orang begini. Ya. Jadi Rasul itu sampai keluarganya juga diajarkan demikian. Kalaupun juga membutuhkan, diberikan. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu, ya, bawa sebuah hadiah. Hadiah itu rupanya berisi pakaian yang sudah lama ditenun sendiri oleh si ibu tadi. Dan dia bermaksud memberikan pakaian itu sebagai hadiah untuk Rasulullah SAW. Nabi itu kalau dikasih hadiah siapapun, Pak, selalu diterima. Gak pernah melihat hadiah ini apakah dari orang kaya atau dari orang miskin, apakah hadiahnya bagus atau enggak, diterima dan langsung dipakai. Bahkan dipakaikan langsung oleh si ibu tadi yang memberikannya.
ketika sedang dipakai oleh Rasulullah SAW, dan semua orang, semua sahabat saat itu faham bahwa Nabi memang lagi butuh pakaian baru. Ketika lagi dipakai oleh Rasulullah SAW, ada seorang sahabat ngomong, "Ya Rasul, pakaiannya bagus tuh." Kira-kira apa maunya ini? Terus dia mengatakan, "Boleh nggak pakaian itu buat saya?" Nabi lagi butuh pakaian baru, ada yang ngasih hadiah baru aja dipakai, terus ada yang muji pakaiannya bagus, langsung diminta. Kira-kira kalau kita ada di situ, di majelis itu, reaksi kita gimana? Ini orang apa kira-kira sebutannya? Udah tahu Nabi butuh, diminta gitu kan? Begitu pula para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu di hatinya ada muncul perasaan gak enak kepada sahabat ini. Gimana sih? Dan Nabi karena dimintai sesuatu oleh sahabatnya, beliau tidak pernah mengatakan tidak. Maka dilepaslah pakaian itu, diberikan kepada sahabat tadi. Terus Nabi pergi. Setelah Nabi pergi, sahabat-sahabat yang lain ngomong, "Kamu ini gimana?" Ya, kalau bahasa orang kita sekarang tuh, kamu modus ini, memanfaatkan situasi. Sudah tahu kamu itu kalau Nabi itu dimintai sesuatu pasti nggak nolak, dan kamu juga tahu Nabi lagi butuh pakaian, kok tega-teganya kamu minta? Jawaban sahabat tadi ini juga luar biasa. Tidak ada yang membuatku untuk melakukan hal ini kecuali karena saya tahu bahwa setiap pakaian yang telah dipakai oleh Rasulullah SAW pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena itu aku minta pakaian itu karena aku mengharapkan keberkahan dari Allah melalui pakaian yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mulia, ya. Orang-orang yang mulia. Jadi la yus'alu syai'an fayamna'u. Nabi kalau dimintai sesuatu tidak pernah nolak. Kalau ada. Begitu pula kita, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang minta bantuan kepada kita dan kita mampu membantu, jangan pernah menolak. Bagusnya seperti itu. Tapi Pak Ustadz, kalau ada orang datang minjem tuh kadang susah balikin. Minjemnya gampang, balikinnya susah. Maka saya kasih tahu caranya biar ibu nggak capek-capek ya lagi utang. Gimana caranya? Jangan kasih utang, kasih sedekah. Setelah kita ngasih sedekah infak, ya minjem 1 juta, ya kasih sedekah semampunya, 100.000, 200.000, udah Bu, ini saya infak aja. Hati kita plong, nggak punya pikiran, pahala insya Allah, ya kan? Dan jangan jadi orang yang pelit. Surah Al-Ma'un, ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Jadi di antara sifat orang yang celaka adalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, ya. Kemudian orang yang riak dalam sholatnya, yura'un, orang yang riak dalam amalnya, wa yamna'unal ma'un, dan orang yang pelitnya keterlaluan. Wa yamna'unal ma'un itu artinya kalau kita baca kitab tafsir, orang yang tidak mau membantu orang lain meskipun cuman garam. Ada tetangga, Bu, punya garam enggak? Ya, padahal punya di rumah, enggak ada. Itu namanya wa yamna'unal ma'un, ya, garam. Bahkan disebutkan, bahkan ada orang minjem jarum untuk apa, jarum jahit, dia pun enggak mau ngasih, saking pelitnya. Ya. Nah,
jangan jadi seperti itu, maka nanti jadi orang yang celaka. Ya. Wa yamna'unal maut, maka jadilah orang yang seperti Rasulullah SAW, orang yang dermawan. Kemudian ada orang yang masuk Islam itu karena diberikan hadiah oleh Rasul. Suatu hari setelah terjadi peperangan, Rasulullah SAW itu dapat harta rampasan perang banyak. Ada, ya, diungkapkan dalam sebuah hadis riwayat Musa bin Anas dari ayahnya, masu'ila Rasulullah al-Islami syai'an illa a'tah. Tidaklah Nabi itu diminta sesuatu kecuali pasti memberikan. Suatu hari datang kepada beliau, ya, seseorang, ya. Kemudian orang ini melihat Nabi itu punya kambing, ya. Kambingnya itu saking banyaknya, diungkapkan baina jabalaini, memenuhi ruang di antara dua gunung, saking banyaknya kambing itu. Ya. Orang ini datang lihat kambing itu banyak, kelihatan tertarik, ya. Bahkan dia minta langsung kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, itu semua yang di antara dua gunung itu, kambing itu semua ambil, bawa pulang. Dibawa pulang. Ketika dia pulang sampai ke kampungnya, saking senangnya dia bilang kepada kaumnya, wahai kaumku, masuk Islam kalian semuanya. Ayo masuk Islam semuanya. Loh, emang kenapa? Karena Muhammad itu orangnya kalau sudah ngasih sesuatu seperti orang yang gak pernah takut miskin. Itu ungkapannya, ya, yu'ti ata'aman la yakhsha al-faqr. Nabi itu saking dermawannya kalau memberi sesuatu seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Ya, luar biasa. Itu kambing satu gunung, dua gunung malah diberikan semua pada orang ini. Akhirnya satu kampung masuk Islam. Ya. Jadi Rasul itu setiap perbuatannya pasti menimbulkan efek yang luar biasa seperti itu. Ya. Makanya Rasul mengatakan, ya, sedekah yang paling baik, ya, adalah yang dikeluarkan saat engkau dalam kondisi sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqr. Sedekah yang paling baik kata Nabi adalah yang dikeluarkan saat engkau dalam kondisi badannya sehat, dalam kondisi syahih, sahih sehat, syahih itu pelit, lagi seneng ngumpulin duit, ya, dan sayang buat ngeluarin duit, ini namanya syahid. Takmulul ghina, kamu lagi pengen jadi orang kaya, wa takhshal faqr, dan kamu takut jatuh miskin. Sedekah yang dilakukan dalam kondisi kita 4 hal ini, itu sedekah paling baik. Kondisi sehat, karena biasanya orang sehat itu pengennya jalan-jalan ngabisin duit. Betul Pak ya? Kalau sakit kan gak bisa ngapa-ngapain, duitnya keluar buat berobat malah. Kan? Syahih itu beda sama bakhil. Syahih itu di atas bakhil. Kalau bakhil kan pelit ngeluarin, dan mungkin bagi keluarganya masih dermawan. Tapi kalau syahih itu sama istri sama anak aja pelit. Itu syahih. Kemudian takmulul ghina, kamu lagi pengen jadi orang kaya, ya, maka dia punya semboyan hemat pangkal kaya, makanya dia pelit. Kalau kita orang Islam nggak begitu, sedekah itu pangkal kaya. Ya, kaya hati di dunia, insya Allah kaya di akhirat dengan pahala Allah. Ya. Wa takhshal faqr, dan lagi dalam kondisi takut miskin. Itu kalau kita berani mengeluarkan sedekah dalam kondisi itu, itulah afdhalus shadaqah, sedekah yang paling utama. Ya. Sedekah yang paling utama. Maka besar kecilnya sedekah itu tidak dilihat dari nominalnya, tapi dari kondisi orang yang mengeluarkannya. Ya, ada orang punya duit 1 miliar, dia infak 1 juta. Ada orang punya duit 1 juta, dia infak 500.000. Sama-sama ikhlas, tapi kualitasnya beda. Kenapa? Kalau 1 miliar dikurangi 1 juta itu nggak kerasa, Pak. Betul ya?
Tapi kalau 1 juta dikurangi 500.000, itu di sini melawan macam-macam kondisi hati itu luar biasa mujahadahnya. Boleh jadi 500.000 itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang 1 juta. Ya, jadi yang membedakan kualitas keikhlasannya dan kerelaannya. Ya kalau 1 miliar dikurangi 1 juta ya ikhlasnya ya udah 1 juta doang. Masih ada berapa itu kira-kira 1 miliar dikurangi 1 juta? Susah ngitung ya kan? Karena saking masih banyaknya. Tapi kalau 1 juta dikurangi 500.000, ya kurangnya 50%. Luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW itu juga orang yang kalau punya harta. Jadi Nabi itu Pak kalau perang, bagian rampasan perangnya itu 1/5. 1/5 itu udah macam-macam, harta itu udah banyak banget. Dibagi orang sekampung aja cukup. Nabi pernah dapat kiriman hadiah dari Bahrain, dan itu hadiah yang paling banyak, paling mewah. Apakah Nabi bawa pulang ke rumahnya? Enggak. Nabi taruh di masjid semua, Dan siapapun orang yang datang lewat di masjid dipanggil Nabi dikasih. Ambil. Berapa ya Nabi? Sesukamu ambil. Siapapun yang lewat dipanggil Nabi suruh ngambil silakan, sekuatmu bawa. Datang pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Dia bawa banyak-banyak. Setelah itu dia bilang kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad," karena ponakannya, "tolong perintahkan orang lain bantuin saya bawa pulang harta ini." Kata Nabi Muhammad, "Enggak. Kalau gitu kamu deh yang bantuin saya, kamu kan ponakan saya." "Enggak. Masih sibuk ngumpulin duit." Ya. Diulangi lagi, "Tolong dong cari orang buat bantuin saya." "Enggak. Kalau gitu kamu yang bantuin." "Enggak." Akhirnya dia cuma bisa bawa dengan sesuai yang dia mampu saja. Saking dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah jamaah sekalian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak sekedar menjadikan pribadinya dermawan, tapi juga mengajarkan kedermawanan kepada keluarganya. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, suatu hari Nabi itu memotong seekor kambing. Kemudian seperti biasa Nabi itu kalau motong kambing pasti minta kepada pembantunya Anas bin Malik untuk bagi, kirimin ke sana, kirim ke ibu ini, kirim ke bapak itu. Terutama diantaranya adalah teman-teman Khadijah istrinya ya, yang sudah wafat, bagi semua kirim. Nah, setelah habis semua yang dikirim, Nabi nanya kepada Aisyah, "Ma baqiya minha?" Yang masih tersisa apa wahai Aisyah? Kata istrinya Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifuha ya Nabi." Semua sudah habis. Yang tersisa tinggal tulang belikatnya kambing yang ada di periuk itu. Lalu Rasul mengatakan, "La. Ya, baqiya kulluha ghairu katifiyah." Bukan wahai Aisyah. Ya, justru yang di periuk itulah yang sudah habis, yang lainnya masih ada. Loh, kok bisa? Yang lain udah dikasih orang, gak ada di rumah. Tinggal sepotong daging sama tulangnya doang di periuk tadi itu. Kalau dibilang Nabi yang ini habis, yang sana masih. Kenapa demikian? Rasul ingin mengajarkan kepada keluarganya bahwa sesuatu yang mau kita makan itu kalau sudah masuk melewati kerongkongan udah habis. Tapi yang disedekahkan, dibagikan, itu yang masih ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara pandang, Pak. Ini cara pandang kita. Ya. Kalau kita memakai cara pandang dunia materialistik gitu ya, maka kita akan mengatakan, ya itu yang masih ada yang bisa kita lihat di rumah. Yang sudah kita kasih ya berarti nggak ada. Kalau kita punya duit 1 juta, kita bagi-bagi, tinggal 100.000. Lumrahnya orang mengatakan yang 900 sudah habis, tinggal 100. Itu cara pandang dunia. Cara pandang akhirat, dan itulah cara pandang kita umat Islam. Kita mengatakan ini nih yang bakal habis.
ya. Tapi yang sudah disedekahkan itu yang masih ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ungkapkan dalam Al-Qur'an, perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam satu benih, tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya menjadi berisi 100. Berarti 700 kali lipat menurut perhitungan matematika Al-Quran. Itu gambaran saja bahwa setiap sedekah itu akan mendatangkan manfaat yang sangat banyak. Banyaknya berapa? Hanya Allah yang tahu. Ya. Makanya Rasul bersabda dalam sebuah kesempatan yang lain, "Mana qasamalun min shadaqatin", bahwa harta itu tidak akan berkurang disebabkan karena sedekah. Ya. Ini memang perlu keyakinan, ya. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah, enggak. Memang nominalnya kelihatannya berkurang, tapi Allah bisa mengganti dalam bentuk yang lain. Di dunia Allah bisa kasih kita berupa kesehatan badan untuk kita, istri, anak kita, keluarga kita. Ternyata Allah cukupi semua kebutuhan kita, meskipun dengan apa adanya. Rumah ada, kendaraan walaupun sederhana punya, anak bisa sekolah, ya. Bisa melaksanakan kewajiban, bisa birrul walidain, bisa sambung silaturahim. Itu kan kenikmatan yang banyak. Kalau dinominalkan berapa kira-kira? Dan selalu saya mengingatkan bahwa pahala yang dijanjikan oleh Allah itu semua nanti di akhirat, Pak. Semua di akhirat. Sementara yang di dunia yang kita terima itu adalah keberkahannya, fadilahnya, bonusnya. Maka jangan pernah kita meminta sesuatu yang sudah Allah janjikan yang lebih mulia, yaitu akhirat. Kita pengen ditukar dengan yang di dunia, jangan. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Dunia itu rendah. Kenapa rendah? Karena sesaat, begitu kita mati selesai. Tapi kalau akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, jadi kalau kita sudah sedekah jangan hitung-hitungan. Katanya Pak Ustadz kalau udah sedekah 1 balik 700 katanya. Itu nggak bisa kita matematikakan begitu, nggak bisa. Karena Allah akan memberikan balasan kita di dunia, keberkahannya itu dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Dan Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kita lebih perlu kesehatan, kita lebih perlu anak-anak yang soleh soleha, kita lebih perlu kehidupan yang senang lancar semua urusan kita. Itu yang kita butuhkan daripada banyaknya harta. Ya. Banyak sekali fadilah-fadilah tentang kedermawanan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang lagi sakit keras, dan Sa'ad merasa inilah akhir daripada kehidupannya, maka dia bilang kepada Nabi, "Ya Nabi, semua harta saya yang banyak ini saya berikan untukmu untuk perjuangan Islam. Saya nggak punya ahli waris kecuali seorang anak perempuan yang satu semata wayang." Kata Nabi, "Jangan semua, kebanyakan. Kalau gitu separuh." "Jangan, itu masih kebanyakan. Sepertiga ya Rasul." "Ya sudah, sepertiga, itu pun sudah banyak." Lalu Rasul mengatakan, "Engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan fakir sehingga mereka minta-minta kepada orang lain." Lalu Rasul mendoakan supaya Sa'ad sehat, supaya Sa'ad umurnya panjang dan anaknya banyak. Ternyata setelah sakit itu sehat, Pak. Umurnya bertambah panjang, anaknya makin banyak beneran. Dan dia makin dermawan. Dan doanya mustajab pula. Nah, dia pernah minta kepada Nabi, "Ya Nabi, doakan saya supaya doa saya mustajab." Ya, mintanya satu tapi luar biasa. Maka Rasul mengatakan, "Kalau begitu perbaiki makananmu, jangan makan kecuali yang halal." Maka setelah itu doanya Sa'ad selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu beliau mengatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan yabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Setiap nafkah yang engkau keluarkan mengharapkan ridho Allah, maka kamu akan mendapatkan pahalanya. Bahkan setiap suapan yang engkau berikan kepada istrimu, artinya nafkah yang dibawa pulang seorang suami dari tempat kerjanya dibawa pulang, diberikan untuk istri, untuk anaknya, itu juga menjadi pahala di sisi Allah. Jadi jangan kita kira yang namanya infak sodakoh yang berpahala itu cuma yang kita berikan ke masjid, ke madrasah, majelis taklim, ke anak yatim semua. Yang kita makan untuk nafkah diri kita itu juga berpahala. Yang kita nafkahkan untuk keluarga kita, istri, anak, orang tua kita, itu juga berpahala. Karena itu kewajiban, pahalanya lebih gede. Jadi jangan sampai sama keluarga sendiri pelit, sama orang lain dermawan, itu salah. Ya. Kalau kita punya harta, pertama nafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungan kita, karena itu kewajiban. Kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Setelah itu kita lihat kerabat dekat kita, siapa nih yang butuh bantuan. Kalau masih lebih kerabat. Setelah kerabat dekat, kerabat jauh, baru mungkin tetangga sekitar, anak yatim dan seterusnya. Ya. Jadi ada urutannya yang harus kita perhatikan. Bahkan Rasul mengatakan sedekah yang paling baik diantara yang kau berikan kepada kerabatmu. Kenapa? Ada dua pahala di situ. Pertama ada pahala infak, kedua ada pahala silaturrahim. Kalau sudah lebih, baru kita cari pos-pos yang lainnya. Masjid, lagi pembangunan masjid, bantu. Jadi pembangunan madrasah, bantu. Santunan yatim, bantu. Ya, ada misalkan Jumat berkah, bantu, ikut andil. Ya. Pos-pos kebaikan apapun, lagi bangun jalan, bantu. Ya, fasilitas-fasilitas umum, lagi bikin tempat kesehatan, ya, membangun rumah sakit dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan, misalkan pos-pos kebaikan. Ya. Ya. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau sering memotivasi kita. Beliau mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena itu motivasi orang beriman itu untuk menjadi kaya, ya, adalah supaya ia bisa berzakat dan infak sedekah. Itu motivasinya. Karena kalau cuma pengen jadi orang kaya, Korun juga kaya, cuman dia nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sedekah. Gitu. Terlalu banyak orang kaya, sudah banyak. Maka yang harus membedakan kita dari orang lain adalah kita pengen kaya karena kita pengen menjadi orang yang berzakat. Kalau di bawah berarti kan mustahik, kalau di atas berarti muzaki, orang yang berzakat. Ya. Maka motivasi anak-anak kita, mereka giat bekerja, mandiri, cari uang yang banyak boleh. Ya, silakan. Selama diniatkan untuk Allah, maka dia berangkat bekerja fisabilillah. Dan niatkan supaya ia bisa mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, maka hartanya berkah. Hartanya berkah, dimakan berkah, dibagi orang berkah, semuanya membawa keberkahan dalam kehidupan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dari orang yang kamu tanggung. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang menyisakan kecukupan bagi pelakunya. Ya. Jadi sedekah itu juga tidak boleh berlebihan, Pak. Jangan sampai sedekah tapi nggak punya sisa untuk keluarga sendiri. Ya. Sedekahnya lancar tapi keluarganya di rumah kelaparan, dirinya sendiri kelaparan, jangan. Makanya saya katakan, Rasul mengatakan mulai dari diri sendiri dan keluarga yang ditanggung, baru kemudian yang lain. Terakhir saya sampaikan, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat albir, kebaikan yang paling puncak, kecuali setelah kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai.
Ketika turun ayat ini, sahabat Abu Talha, ini sahabat yang paling banyak kebunnya, dia datang kepada Nabi, "Ya Nabi, saya punya kebun namanya Bayroha, kebun yang sangat subur, banyak pohonnya, banyak buahnya. Saya berikan kepadamu untuk perjuangan Islam." Kata Rasul, "Masya Allah, ini harta yang sangat beruntung, harta yang sangat menguntungkan." Maka Nabi mengatakan, "Bagikan kepada kerabat." Jadi kenapa Abu Talha menyampaikan itu? Karena dia pengen mengamalkan ayat ini. Maka dia nafkahkan, dia sedekahkan kebun yang paling dia cintai. Jadi kalau kita sudah bisa menafkahkan harta yang paling kita cintai, maka kita mengamalkan ayat ini, mencapai albir, puncak kebaikan. Dan Allah memuji itu, menyebut mereka sebagai al-abrar dalam surah Al-Insan. "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Bukan air kafur dunia, Pak. Ini air kafur surga. Apa sebabnya? Ya. Mereka yufuna bin nadhr, memenuhi nazarnya kepada Allah. Ya. Kemudian mereka wayut'imuna ta'am, mereka orang yang selalu gemar berbagi makanan. Enggak sekedar makanan, bukan makanan sisa. Ya, ini sisa nih enggak kemakan, kasih orang aja. Ini sisa namanya. Wayut'imuna ta'ama ala hubbi. Dia berbagi makanan yang paling dia sukai. Kepada siapa? Miskinan, wa yatiman, wa asiro, orang miskin, anak yatim, dan orang yang asiro, orang yang tertawan, yang gak bisa nyari makanan sendiri. Jadi makanan yang dia sukai. Jadi bukan makanan selesai dimakan ada sisanya dibagi, bukan. Jadi kalau bapak-bapak suka sate, maka sekali-kali bersedekahlah dengan sate. Kalau ibu-ibu suka apa, Bu? Pempek, cilok, bakso, mie ayam, ya. Sekali-kali bagi-bagi makanan yang paling disukai. Anak-anak suka apa? Paling suka pizza. Sekali-kali sedekah makanan pizza. Diajarkan untuk melepaskan sesuatu yang paling dia cintai. Ya. Itulah namanya puncak kebaikan. Nanti Allah berikan surganya luar biasa. Bisa dibaca sendiri dalam surah Al-Insan. Itu surganya Allah jelaskan dengan sangat lengkap. Apa saja nikmatnya, habis ini semua, sampai berapa puluh ayat di situ dijelaskan. Itu orang yang al-abrar, yang bisa bersedekah, berbagi sesuatu yang paling dia cintai. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita harus tanamkan dalam diri kita, harta dunia hanyalah sarana untuk menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Maka mari kita teladani kedermawanan Rasulullah SAW. Jangan menahan-nahan harta yang kita miliki. Setelah kita cukupi keluarga kita, sedekahlah, infaklah berapapun. Karena setiap pagi dua malaikat turun, yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Wa a'ti mumsikan talafan, yang satu lagi berdoa, ya Allah, ya, berikan kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Maksudnya orang yang pelit, nggak pernah mau sedekah. Ya, sedikit yang penting kita sedekah. Ya, kita latih diri kita, selain fungsinya untuk menggapai pahala dari Allah, juga untuk mengobati hati kita yang di dalamnya punya penyakit bakhil. Itu cara menyembuhkannya, tidak ada cara lain kecuali harus dilatih untuk berinfak terus menerus sampai sifat bakhil itu hilang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.